Bah, selamat pagi. Mari. Kita mau cek anggrek. Sampai mana udah anggrek yang udah kita tanam. Yuk, kita cek dulu. Ya, kita kenalkan satu-satu yang lagi berbunga biar pada semangat. Tada. Ada yang lagi berbunga guys. Keriting anggreknya warnanya kuning kayak gini. Wah, dia punya 2 spek bunga dan punya akar-akar baru guys. Kembali cerah anggrek-anggrekku. Nah, hari ini misinya perawatan anggrek. Jadi ayo teman-teman ngecek anggrek-anggrek yang harus dirawat kembali. Nah, ada beberapa nih yang udah aku bagi-bagi, aku lupa lagi istilahnya ya. Nah, ini kembali hidup guys, tumbuh kekian lagi, tumbuh tunas baru, akarnya kembali cantik. Padahal ini kemarin udah aku perbanyak. Ini perbanyaknya beberapa bulan yang lalu guys. Selamat bergabung. Nah, ini hari ini aku mau coba melakukan perawatan kembali pada beberapa anggrekku yang ada kekian atau yang udah tumbuh dari hasil aklimasi. Nah, ini ada beberapa yang udah ada kekiannya. Rencana mau aku lepas guys, mau dilepas. Tadam. Ini ada kekiannya, mau aku lepas karena akarnya lumayan banyak. Mau aku tanam secara terpisah. Mana tahu dia cepat hidup kembali ya kan. Yuk kita kumpulin satu-satu ya. Oke lah, kita kumpulin satu-satu. Kita lihat berapa banyak anggreknya yang akan aku pilah hari ini. Jadi paginya kita kumpulin dulu ya. Kita kumpulin. Yang tadi banyak aku lihat kekian. Kok pada hilang? Giliran aku mau buat kok pada hilang. Ini guys, taram nih kekiannya juga. Kondisi anggreknya juga sudah memprihatinkan, banyak gulmanya. Jadi hari ini misinya kita rawat-rawat anggrek. Kita beri media baru pada kekian-kekian yang ada. Terus yang media lama kita ganti. Ini aku kumpulkan dulu kekian-kekiannya, baru nanti setelah terkumpul berapa banyak baru akan aku tanam kembali. Yuk. Mana lagi ya yang ada kekian? Yang ada kekiannya. Taram. Ini juga ada kekian, ada kekiannya nih satu. Yang ini gak dilepas malah mati. Jadi kita coba lepas 1, 2, 3. Mulai aja dulu dari yang terkecil ya kan. Mana lagi? Harus pantau-pantau yang punya kekian karena misinya hari ini menanam yang punya kekian guys. Punya lagi. Oh ini guys. Ini dia. Ya, ini dia nih ya. Tapi kekiannya masih kecil. Kira-kira kalau dilepas kayak gini bisa hidup nggak ya? Dan sekalian aku mau belah-belah yang ini. Oke lah, dia terpilih juga kali ini. Nggak jadi digerinda ya? Nggak apa-apa sih kalau digerinda dikit gak apa-apa ya, karena aku lagi buat meja anggrek. Nah, ini juga ada yang kekian tuh, 2 tapi kecil. Tapi bawahnya anggreknya udah mulai busuk dan jelek, berarti ada kerusakan akar di sini. Jadi ayo kita buat juga dia biar bagus. Setidaknya kita selamatkan bibitnya. Mana lagi. Jadi aku lagi milah-milah dulu. Dipantau guys. Dipantau. Oke. Kayaknya nggak ada.
Ayo kita ke sebelahnya lagi. Nah, ini udah aku siapin wadahnya, perangsang akarnya udah aku siapin juga. Ini wadah-wadahnya udah aku siapin. Ayo kita pantau lagi yang ada kekian. Nyari-nyari dulu di sela-sela bunga-bunga. Kali ada tumbuh kekian. Oh ini guys, ini kondisinya memprihatinkan ya. Ini padahal salah satu anggrek yang udah agak jarang ditemuin. Ternyata kemarin malah diguyur hujan terlalu lebat dan malah berlumut. Jadi ayo kita ganti media tanamnya. Dan mana lagi, mana kita harus mantau-mantau guys. Yuk kita pantau lagi. Mana ya anggrek-anggrek. Wah, ada yang rusak kali. Ya, ini kekiannya tumbuh tunas baru tapi dia rusak guys. Daripada menyebar, nanti mau aku karantina. Kita nemukan satu-satu di pagi hari. Satu-satu. Ini juga batangnya sudah kering dan aku rasa media tanamnya terlalu asam, jadi kita ganti media tanam. Yang kayak gini tuh jangan dibuang, biasanya akan aku potong-potong terus aku tempel di pohon mangga. Dan beberapa yang udah aku tempel di pohon mangga, mau lihat berhasil. Taram, yang di pohon mangga ini cuma batangnya doang, terus aku taruh di pohon mangga kayak gini. Mas ini dari pohon mangga tumbuh tunas baru. Terus ini guys, ini nih di pohon mangga juga tumbuh tunas baru. Jadi aku banyak ngikat yang lain di pohon mangga ini. Ada anggrek bulan hasil aklimasi. Ini juga anggrek bulan hasil aklimasi udah gede yang aku keluarkan dari botol, terus aku ikat di pohon mangga. Ini yang aku kerjain pagi hari. Semoga hidup nih. Ini udah agak lumayan. Dan ini nanti juga kayaknya harus diperhatikan kembali, daunnya sudah mulai menguning. Banyak sekali PR ku hari ini guys. Apakah akan bisa dilakukan semua hari ini? Ya, kita coba. Apa salahnya berusaha? Wah, ini juga ada kekian guys nih. Ini kekiannya lumayan, batangnya lumayan. Nah, ini kondisi anggrek-anggreknya. Kita mulai. Dan ini juga ada guys nih. Udah aku potong sampai habis, lalu aku taruh di pohon mangga kayak gini, berharap nanti hidup kembali. Dan ternyata benar guys, tuh ada tunas baru. Tunas barunya ada di sini guys. Ya, oke. Yuk kita pantau-pantau yang harus kita lakukan. Ngapain nih? Udah siap nih, udah dong. Yuk. Nah, ini ada kekiannya. Bisa dilepas sederhana tidak ya? Halo, selamat bergabung, lagi bergabung. Bentar, aku matikan dulu. Ini bisa dilepas secara sederhana tidak ya? Bisa guys. Tunggu, bisa. Aku taruh sini agak susah di gunting. Kita perlu gunting. Haram. Aku sudah melepasnya. Wah, selamat bergabung yang lagi bergabung. Boleh bantu follow, boleh bantu tap layar. Aku sudah melepasnya. Sudah yang udah aku lepas kayak gini. Aku rendam di air. Taram, yang udah aku kasih ini guys, perangsang akar, dan ini cukup membantu. Jadi nanti juga tinggal aku siapkan di media tanam. Taruh dulu karena isinya melepaskan satu persatu. Lihat, tidak ada lagi fungsi akar di sini. Akarnya sudah membusuk. Otomatis kalau tidak diselamatkan ini rusak semua guys. Ya mau nggak mau harus aku potong dan mengganti media tanam ya. Palingan nanti setelah aku rendam di perangsang akar kayak gini tuh aku potong semua aja.
karena memang akarnya sudah tidak berfungsi guys. Tuh, setega ini. Nah dari sini nanti aku rendam dulu di B1 nya, di B1, di perangsang akar. Kalian bisa pakai perangsang akar, ada juga kadang-kadang aku pakai B1, jadi tergantung kondisi anggreknya. Nah media tanamnya memang sudah asam guys, banyak lumut kayak gini. Dipertahankan juga dia di sini bakal tidak akan berfungsi, walaupun sebelumnya punya akar banyak kayak gini. Jadi kita ganti. Sudah 1 pot, sebentar ya. Nah ini ada kekian lagi. Ini memang agak kecil, tapi apa salahnya kita coba. Ayo kita coba kembali. Aku berhasil melepasnya. Buat teman-teman yang penasaran hasil pasalnya kira-kira kayak mana nantinya kalau udah ditanam ya. Yuk kita lihat yang kemarin udah aku tanam. Jadi tuh berapa bulan ini aku sering menanam kembali dari kekian dan lain-lain. Kalau ini baru seminggu 2 minggu. Taram, tentu belum ada perubahan banyak karena masih seminggu 2 minggu. Taram, kali ini aku memakai media arang biar nggak cepat ganti-ganti media, karena dia lebih kalau itu kan lebih cepat basah dan busuk. Jadi aku mau pakai media arang. Curah hujannya lagi tinggi di daerah aku, guys. Ada yang bertunas lagi nih. Wah, terima kasih ya sudah bantu tes layarnya. Selamat bergabung. Oke. Kita lanjut melepaskan kekian dulu, baru setelah itu kita tanam. Teman-teman di sini pada hobi nganggrek nggak? Hobi anggrek itu bikin ketagihan. Awalnya aku belinya 1, besok 1, bulan depan 1, kok jadi banyak. Lama-lama jadi sekebun. Terus aku ya udah, kita tanam anggrek dan kita budidayakan. Pas waktu luang kita lakukan perapi-rapian atau pemijahan dan yang lain. Nah ini yang tadi ya, tuh kondisinya kayak gini. Aku mau belah dia, mau bagi-bagi ke beberapa bagian, karena memang aku nggak diselamatkan juga, dia bakal Oke. Aku ganti media tanamnya. Dan aku potong akar-akarnya. Wah, aku nggak bawa pisau guys. Ini buat kita belah-belah ke dalam beberapa bagian. Tuh, bisa membelahnya ke dalam beberapa bagian. Nanti ini bisa aku tempelin di pohon mangga, aku tanam kembali. Jadi 2 deh. Dan aku celupin ke dalam cairan yang udah aku kasih nih, perangsang akar. Aku celupin ke dalam cairan yang udah aku kasih perangsang akarnya. Deh, buat kalau teman-teman tertarik menanam anggrek, jadi tahu atau ingin belajar hal-hal baru ya. Nah ini
kita potong karena memang akarnya tidak berfungsi lagi. Kayak gini kita kasih di pasang akar dulu. Hari ini aku pakai baju putih pada kotor. Garam, kita lanjut. Boleh nggak ya gini? Aku tipe yang suka melakukan begitu guys. Jadi ini aku pakai pisau guys. Oke. Untuk membuat dia ke beberapa bagian. Ini akar-akar tidak berfungsi boleh kita botakin. Tuh. Kalau teman-teman melihat kondisi kayak gini, ini boleh dilepas, boleh dilepas, boleh dilepas. Udah selesai potongnya. Nggak pakai gerinda lagi ya? Oke, ini boleh dilepas, boleh dilepas. Jadi nanti anggreknya jadi cantik. Kalau kata tukang kebun, kita dandani. Nah, ini dia, dilepas rapi. Oke, celupin aja ke ini. Jatuh guys. Wah, jatuh kemana dia? Ini juga sama, ini udah rapi. Kita celupin aja ke perangsang akar. Halo yang lagi bergabung, selamat bergabung. Ini kita singkirkan dulu. Lalu haram. Ini kondisinya seperti ini guys, tuh udah rusak batangnya. Kekian yang ininya rusak, jadi ya buat apa kita pertahankan. Jadi kita ambil yang ini, ambil kekiannya, lalu kita belah, yang ini kita potong-potong. Ya, apa namanya ini? Wow. Akarnya tuh kayak gini tuh, nggak ada satupun yang berfungsi. Udah pada ya pantesan aja batangnya sudah begini, karena memang akarnya nggak ada akar hijau atau akar baru. Tuh semua sudah kayak akar tidak ada gizi gitu ya. Nggak ada energi akarnya ini. Jadi kita potong aja dan nanti kita bismillah hidup kembali, insya Allah. Kita rawat dengan maksimal lagi. Ini beberapa kekian walaupun agak kecil, coba aku lepas, bisa tidak ya? Bisa. Nah, semoga tidak rusak dan semoga tidak kekecilan. Bisa. Aku kedek-dekan juga nih ngelepasin yang kayak gini. Oke, nah nanti ini akan jadi anggrek baru. Misalnya hari ini aku tanam 10, bisa jadi 10-nya hidup, bisa jadi setengahnya hidup, kan lumayan. Daripada mati juga kan, dibeginikan mati juga tuh. Batangnya udah benar-benar nggak bisa ketolong. Jadi kalau udah kayak gini, solusinya ya dibuang yang tidak bisa diselamatkan. Halo yang lagi bergabung, selamat bergabung. Tadam. Ini masih bisa diselamatkan, ini bisa. Nah, ini jika punya waktu luang dilepas bagian ini biar cantik, atau kalau hujan dia tidak menyimpan air dan bisa mencegah batangnya busuk. Nah, anggrek ini salah satu tanaman yang nggak ada air dan mati, tapi begitu ada air banyak dia mati. Pilihan hidupnya cuma satu, kamu rawat apa enggak. Nah, wah ini kan udah jelek sekali ya. Aku nggak tahu apakah ini bisa dikembali. Kemarin pernah aku coba ditutupin yang bagian jeleknya pakai serbuk fungisida. Biasanya di sela-sela sini tuh tumbuh kekian. Kalau seandainya cara tanamnya tinggal aku kasih arang terus masukin ke medianya. Ntar kita lanjutin ya. Ini udah selesai. Aku taruh di sini tuh, biasa kalau udah jelek aku potong. Oke, kita lanjut cara tanam.
Aku siapin dulu satu persatu ya. Nah, tadi aku agak lupa nyiapinnya. Kalau digantung bisa, tapi ibu setelah naruh di dalam sini ya, kasih ramuan, kita bantu dengan perangsang akar ini. Nah, lalu ditaruh kayak gini dan kita taruh di pohon mangga kayak gini. Aku taruh di pohon mangga, jadi nggak ada media sama sekali. Ini tumbuh lagi dan ini ada yang masih beberapa bulan ya. Tuh, aku lepas. Akar baru belum tumbuh, tunggu agak sedikit lama, tapi sudah mulai tumbuh tunas baru. Terus kayak gini, nih tumbuh tunas baru dan bawa kekian, dan kekiannya langsung menempel di pohon mangga. Kayak gini juga sama, aku lepas dan tumbuh akar baru, tumbuh kekiannya. Dan ini juga sama nih, ini akar yang kita potong ini tidak tumbuh lagi ya, tapi yang dibuat tumbuh itu adalah kekian baru gitu loh, tunas baru kayak gini. Nah, dia tetap sama, dia nggak mati. Jadi aku berharap punya tunas baru, nanti punya kekian baru buat untuk bisa memperbanyak anggrek-anggrek aku. Nah, kayak gini nih. Dia malah tumbuh kekiannya di sini. Ini batangnya yang ini guys, nih. Nih batangnya, nih kekiannya tumbuh yang ini, nanti jadi banyak anggrek baru. Nah, ini yang aku kerjakan tadi pagi. Jadi aku nggak pakai media tanam, anggrek bulan ya memang udah rusak pada lebam. Jadi teman-teman kalau melihat anggrek-anggrek itu kadang pada bagus semua karena memang yang diperlihatkan yang bagus. Kalau kita ke tempat penangkarannya terdapat bermacam-macam model penyakit anggrek, bahkan ada karantina ruang khususnya dan yang lain. Kalau aku kan versi rumahan, jadi lebih kecil, jadi yang bisa kita lakukan untuk perawatannya ya kita lakukan perawatan. Nah, ini versi yang tadi pagi aku kerjakan, aku potong lalu aku tempel dan berharap nanti bisa hidup kembali. Nah, ini agak lebih lama penanganannya karena anggrek bulan biasanya itu harus penanganan lebih cepat. Ini ada yang udah aku kerjakan dan berhasil. Nah, ini aku kerjakan di bulan 10. Ini dia, nih di bulan 10 ya. Di bulan sekarang udah 1 tumbuh anak barunya, 2 udah punya 2 anak baru dan nempel di pohon anggrek, di pohon mangga, dan bener-bener di pohon mangga nih kayak gini nih. Di pohon mangga, nggak ada media tapi hidup. Kalau aku tempel di pohon mangga itu aku nggak pakai media, jadi langsung akarnya aku potong. Setelah aku kasih perangsang akar baru langsung menempel di pohon ini pohon mangganya pohon mangga hidup ya, tapi bisa juga yang pohon mati, nggak apa-apa kan, dia memang pohon itu yang jadi medianya. Ada yang pohon yang udah mati di rumah ya, jadi kayak dibuang sayang pohon ini. Tadinya tuh di atas mau aku kasih kebun, tapi ternyata banyak tiang listrik. Terus aku berubah pikiran, ayo kita buat rumah anggrek aja. Dan ini pohon mati, ini pohon jambu gitu ya. Ini aku buka-buka akarnya karena memang udah rusak. Tapi ini nggak sempat kupotong waktu itu, tapi dia tetap tumbuh nih. Dan memang nggak ada medianya, karena memang aku berharap medianya adalah ini. Jadi kalau ini dipotong akar-akar lamanya, jadi batangnya cepat menempel ke pohon dan lebih cepat proses penyembuhan dia dari sakitnya gitu ya. Kayaknya aku nggak bisa klarifikasi pohon apa yang bagus. Sejauh ini aku tidak memilih-milih pohon. Yang ini pohon mangga, yang itu pohon jambu biji. Jadi apa yang ada di rumah. Terus ada yang bilang pohon kopi bagus, yang bekas pohon kopi yang udah dipotong terus jadi bagus. Aku rasa semua jenis pohon yang bisa udah mati ataupun jadi media tanam tuh bisa menempel pohon anggrek, karena dia kan media tanamnya adalah batang kayu nanti jadi media tanam. Mungkin seperti itu sih. Tapi kalau punya satu anggrek terus punya satu batang pohon nangka bisa dicoba. Kita tahu berhasil kalau udah coba ya kan. Oke, lanjut, kita mau aku isi air dulu. Karena aku mau nanamnya di pot, jadi udah harus dikasih arang. Ya, ini
apa wadahnya. Mana ya? Mana nih? Ya centongnya mana ya? Di satu lagi. Apa yang satu lagi? Oke, aku pakai ini buat antibakteri sedikit atau semacam pestisida untuk merendam arang, biar kalau katanya sih biar nggak ada bakterinya. Anggrek itu kan suka alami, suka steril ya. Karena nggak ada centongnya, aku takar aja dikit. Apa-apa lah ya. Nah, ini antrakol fungisida. Biasanya kalau lagi musim hujan, seminggu sekali pasti aku menyiram antrakol ke tanaman, tapi yang sudah dikucur air. Jadi memang mencegah batang daun busuk. Lah, kenapa itu juga busuk? Nah, emang karena harus rutin dan kondisi anggrek beda-beda guys. Jadi memang perlu perawatan. Oke, selanjutnya kita isi air. Aku ambil air dulu. Ambil air, kita isi air dulu. Yang lagi bergabung, selamat bergabung. Nah, ini aku isi air. Udah jam berapa ya? Ayo udah mau jam 7. Bangun bocil-bocil buat taekwondo. Aku isi air. Selamat bergabung. Nah, nggak usah terlalu penuh, kan nanti kita isi arang. Kali ini semua media tanamku dalam bulan ini aku lakukan pakai arang. Beberapa bulan yang lalu aku campur-campur. Ternyata kondisinya malah bikin lembab dan akarnya membusuk karena curah hujannya cenderung tinggi di daerahku akhir-akhir ini. Ini aku kasih ini deh. Oh iya, betul-betul aku buka lagi ya. Aku cenderung membeli produk-produk yang udah jadi, tidak membuat sendiri kayak media-media yang dikasih apa-apa aja gitu ya, bisa kayak tomat dan lain-lain misalnya, atau cuma aku cenderung membeli pupuk-pupuk yang udah ada. Ini karena tidak sempat aku diem di situ ya enggak. Tidak sempat membuat, jadi beli aja yang udah ada dan udah ada takarannya, dan tinggal kita lakukan action ya, istilahnya tinggal naruh-naruh terus praktis ya. Ini arangnya udah mau habis guys, jadi aku beli sekarung. Semoga cukup hari ini. Jadi ini aku taruh sekarung-karung. Nah, ya udah. Nah, ini ada beberapa kayak di batang kayu. Ini dari aku beli ya, terus metong. Kayak batang kayu kayak gini. Nah, arangnya aku rendam dengan fungisida kayak gini. Halo, selamat bergabung yang lagi bergabung. Terus ini kita geserkan dulu ya, karena dia tadi belum sempat kita lakukan. Kita nanam yang sudah dulu. Halo, ini yang tadi sudah aku rendam nih. Sambil kita ngobrol-ngobrol, aku sudah membuka atau membelah kekiannya, jadi bisa kita lanjut proses menanamnya. Pernah itu diperhatikan media tanamnya dibuang.
diganti dengan media tanam lain. Aku pakai ini. Oke. Mana sini aja ya, biar teman-teman tahu. Oke, lanjut. Aku sediakan pot-potnya. Aku punya beberapa pot. Pakai aja hijau bisa nggak? Hijau itu apa? Oh. Nah, ini beberapa pot. Kalau rajin potnya harus benar-benar dibersihkan, disikat, terus dikeringkan. Ini udah aku taruh di bawah lagi, tapi ya udah tinggal dicelupkan. Terus bocah-bocah mana? Mandi. Oke. Halo. Ini biasanya aku celupkan juga ke dalam kayak gini, ke dalam cairan fungicida sambil ngangkat. Kayak gini nih. Arangnya sudah, tinggal kita isi satu, guys. Nah, kalau ini pilihan ya, kalau ada beberapa yang mengikatnya dulu dengan apa namanya, moss putih. Akarnya itu dibalutin moss putih baru ditaruh ke anggrek. Nah, kali ini tidak, aku langsung aja dari arang dan ditaruh gini. Tapi nggak boleh ada yang geser-geser ya. Sudah ada tempat khusus jadi aman, tidak akan ada yang geser. Taruh aja kayak gini. Nah, nanti udah dia agak gede dikit, kita kasih kawat biar dia berdirinya tegak. Gampang kan nanamnya? Yuk kita celupin lagi yang lain. Kalian, aku sengaja milih arang karena tempo hari aku pernah pakai beberapa media tanam. Ternyata malah jadi kayak apa ya istilahnya, cepat menumbuh gulma. Nah, kayak gini nih contohnya. Ini kan beberapa media tanam yang aku buat. Ada arang, ada apa nih, sabuk kelapa. Dan sabuk kelapa ini cepat menumbuhkan gulma-gulma kayak gini. Dan nih, jadi aku jadi PR banget, harus sering memindahkan gulma-gulma kayak gini. Karena yang lain itu lebih cepat terurai menjadi kayak tanah lah ya, karena dia cepat terurai, bahannya lembut dan mudah terurai, sehingga media tanamnya aku pikir kayaknya aku sekarang mau ganti sama arang gitu. Ada beberapa, inilah faktor dari uji coba yang anggrek datang pindah pot baru, habis 3 hari kasih antrakol aman ya. Antrakol seminggu kali Bu, yang pas pindah anggrek baru itu Ibu kasih B1 dulu. Misalnya Ibu ambil baru datang dari pengiriman, akarnya direndam sama B1 dulu selama 15 menit lah, 10-15 menit, baca aturan pakai, lalu baru ditanam di media baru. Seminggu kemudian boleh dikasih antrakol, atau tunggu 2 minggu deh, karena takutnya dia kan capek ya, baru pulang dari perjalanan, terus ibu kasih antrakol, terus itu kan antrakol tuh pestisida gitu ya, jadi khawatirnya anggreknya makin capek gitu. Nah, kayak gini nih, kalau media tanamnya aku campur akadakasi apa gitu kan, media tanam cacah pinus yang memang lembut dan mudah terurai, sehingga cepat menimbulkan ini gulma kalau aku nggak sempat rawat. Jadi aku pikir aku mau ganti sama arang, karena beberapa yang aku coba pakai arang gulmanya tidak terlalu cepat. Oke, bisa seperti itu. Selamat bergabung teman-teman yang lagi bergabung, boleh bantu follow-follow, boleh bantu tap-tap layarnya. Pot sabut sama pot gerabah bagus yang mana? Pakai B1 rendamnya. Kalau bagus yang mana aku nggak bisa bilang karena semuanya aku coba, tapi menurutku tergantung estetisnya ya, tergantung fungsi teman-teman mau taruh pot anggreknya ada di mana gitu. Kalau misal kayak aku kan pengen aku gantung di pohon mangga untuk menghemat tempat, berarti aku butuh nih pot yang gantung. Terus pengen aku taruh di dinding kayak gini, berarti butuh pot yang taruh di dinding nempel, karena pot sabut gerabahnya kan nggak bisa ditempel di dinding, tapi pengen aku tatakin di
tempat anggreknya, maka aku belinya pot gerabah. Jadi tergantung fungsinya. Kalau 5 liter air satunya berapa? Satu tutup botol aja, ada aturan pakainya. Tapi kayak 5 liter air kebanyakan deh untuk satu anggrek ya. Tapi kalau misalnya anggreknya banyak, bisa lah 5 liter air. Anggreknya sedikit mah segelas aja, taruhin. Kalau cuma satu gitu kan menghemat. Hemat. Teman-teman mau cari B1 nih, aku punya rekomendasi nih. Aku kemarin beli B. Ya udah habis terjual ternyata. Oke, lanjut ya. Kita siapin yang ini. Kalau udah pas datang, ibu datang nih, bongkar paket, terus keluarin, rendamin tuh, diamin dulu. Pagi datang, diamin dulu, sorenya baru direndamin sama B1, biar nggak terlalu langsung kena matahari tapi ya. Udah itu, baru jangan dibongkar lagi, langsung ditanam. Besoknya kalau mau kasih antrakol, itu disiram aja, tapi 2 minggu kemudian. Tuh ada yang komen tadi ahlinya. Kalau sudah dalam pot, gak usah dipindahin. Kalau medianya masih bagus, B1-nya dikuyur aja dengan potnya. Tapi pas baru datang, jangan langsung ditaruh di sinar matahari ya. Kasih dia rehat-rehat dulu lah, karena kan dia udah capek di perjalanan. Jadi anggrek itu juga bisa stres, sama kayak kita terlalu banyak perjalanan, capek badannya. Anggrek juga sama. Oke, lanjut, aku nanam yang ini ya. Ini kekian. Biasanya aku balutin sama moss, tapi kayak kali ini tidak, karena aku mau langsung aja tanamnya di arang. Nanti akar ini akan langsung menggigit di arang, jadi dia lebih kokoh nanti. Tapi setelah kayak gini tuh jangan ada yang lewat. Kalau tempo hari beberapa kali kucing tuh suka lompat cek cek cek. Nah ini mengganggu pertumbuhannya. Aman nih, kalau nggak ada yang lewat aman. Tuh, aku ganjal aja pakai arang kayak gini. Ayo yang lagi bergabung, selamat bergabung. Boleh bantu follow, boleh bantu tap layarnya. Ini kalau rajin, pot-pot yang sebelumnya nih dibersihin dulu. Aku rajinnya kurang nih. Halo, selamat bergabung, yang lagi bergabung. Nah ini dimasukin ke dalam sini, kalian ngambil. Nah ini tadi udah aku rendam sama perangsang akar. Kekiannya kita letakkan di sini. Dikasih ganjelan dikit. Nah, anggrek itu dia suka dengan media tanam yang kayak bukan yang terlalu keras, karena dia bisa menjalar akarnya kemana-mana. Jadi kayak gini aja. Ini aku rendam pakai ini gak? Arangnya aku rendam pakai ini. Ini aku rendam nih. Lagi direndam, tapi nggak begitu lama sih. Sambil proses jalan aja nih. Kalian cuci potnya. Nah, kayak gini arangnya. Oh. Ini kayak gini aja. Ini ada rencana tunas, paling nanti tunasnya duluan yang muncul. Nah, selamat bergabung. Yang harus ditaruh pemberat dikit. Dikasih pemberat. Nah, kalau di tukang-tukang taman biasanya dikasih apa namanya, kawat untuk ngikat ya, tapi aku nggak jago pasang ya, padahal udah beli kawat tapi nggak jago pasang.
Bukan, perangsang akar itu yang ini. Nih. Coba aku taruhin. Kali teman-teman cocok dan bisa cari. Ntar. Atau mencegah tanaman stres. Kalau ini perangsang akar yang memang diperuntukkan agar akarnya cepat tumbuh. Otomatis tanaman dengan akar yang cepat tumbuh, maka cepat juga dia tumbuh tunas-tunas yang lain. Oke, kita lanjut. 24, baru 4 ya, masih banyak guys. Sambil aku isi lagi nih arangnya. Udah, arang aku mau habis lagi ya. Padahal lagi seru-serunya nih. Kita buat sampai arangnya selesai ya. Ini memang sisa-sisa terakhir. Satu karung ini udah aku lakukan kali ada 50 pot itu. Taram, malah tadi adukanku. Taram. Itu bermain sama arang, tapi aku pakai baju putih guys. Nggak match banget ya. Soalnya ini baju ada di sangkutan. Kemarin baru pulang kerja, ada banyak yang di sangkutan, yang ini udah mumpung lagi biar sekalian ya. Jadi memang harus wah. Kalau enggak aku nambah PR nanti nyuci bajunya. Selamat bergabung. Nah, kita lanjut, aku ambil lagi. Iya. Ini potnya udah lama aku taruh di bawah guys. Halo, selamat bergabung yang lagi bergabung. Nah, ini potnya harusnya kalau di tukang taman tuh dibersihin dan bener-bener dicuci dan biar steril. Ini tukang taman gadungan guys. Udah gini aja. Tapi aku celupinnya ke antrakol juga ya. Jadi berharap potnya juga steril dengan ditaruh di antrakol. Berharap. Insya Allah hidup aku sering melakukan hal seperti ini. Oke. Nah, ini udah kayak gini nih. Tinggal aku isi satu saja tanamannya. Yang mana ya? Yang ini. Nah, ini udah aku rendam di B1. Aku macem-macem Kak. Dulu awal-awal aku beli online. Kalau sekarang aku datang memang ke tempat anggrek yang besar. Belinya banyak. Kemarin tuh sekali beli misal sampai 2-3 juta gitu. Terus nanti aku distribusikan lagi yang kurang-kurang bagus, karena kan aku pedagang ya. Jadi yang kurang-kurang bagus aku rawat, yang bagus-bagus aku jual. Nah, kayak gini tuh misal butuh perawatan nih, nggak dijual, kita jualnya yang cantik-cantik. Yang butuh perawatan kita rawat dulu, nanti beberapa bulan kemudian ya bisa di sell harga murah, kita sell harga murah gitu. Jadi memang beragam. Kalau memang pas lagi live ketemu anggrek yang bagus, aku japri orangnya, aku mau yang itu. Bahkan aku beli satu anggrek gede banget, mau lihat, ntar aku kasih pamer. Wow, ini dia tanamnya guys. Aku beli Vanda guys. Kurang kerjaan apa coba, aku beli Vanda 3 juta. 1, 2 ya kan, 2 udah tumbuh tunasnya. Dulu tempo hari belum tumbuh tunas, dan sekarang di aku udah lumayan bagus. Aku berharap dia jadi banyak, karena ini salah satu Vanda yang agak langka. Karena makin anggrek itu langka, kayaknya harganya makin tinggi deh. Ya begitulah. Daunnya membusuk tapi akarnya masih hidup. Bisa buang daunnya semua, buang daunnya yang membusuk, akarnya potong, kasih, setelah itu baru ditempel di pohon. Aku punya satu contoh nih, kayak gini nih, kamu bisa gunain. Ntar ya teman-teman, aku jawab satu pertanyaan dengan studi kasus. Jawab pertanyaan dengan studi kasus. Nah ini guys nih, misalnya nih ya, udah busuk nih daun-daunnya nih, tinggal batang aku potong nih. Terus nanti dia tumbuh kekian baru. Ya setidaknya bisa diselamatkan. Kayak gini,
Nih udah pada busuk, aku potong terus aku tempel di pohon mangga kayak gini nih. Aku potong abis, tapi dia tumbuh baru. Dan ini yang baru banget aku kerjain tadi pagi guys. Ini anggrek bulan pada rusak semua. Aku rasa ada akar yang bagus, aku potong dan taruh perangsang akar, lalu aku taruh di pohon mangga. Kalau ini agak lebih lebih krusial, lebih bermasalah ya. Jadi aku lihatnya terlalu telat. Jadi benar-benar tinggal sedikit doang yang hidup. Jadi aku tinggal berharap aja dia bisa hidup kembali. Karena ada yang benar-benar hidup kembali. Ini contoh kasusnya. Coba kita lihat contoh kasusnya. Aku putar kamera ntar ya. Agak. Guys, aku kasih ini deh. Bentar. Cara putar kamera itu dari mana? Putar kamera. Oke, ini dia. Bisa nggak? Woi, nggak bisa guys. Nggak bisa putar kamera. Bisa. Oh bisa guys. Ini. Oh tunggu. Ini nih. Ini anggrek bulan. Aku udah tanam dari bulan 10. Mana sih? Nah bawah nih, yang bawah. Yang ini ya. Dari bulan 10 ternyata udah tumbuh 1-2. Tapi dia busuknya beberapa batang, beberapa daun. Lalu karena aku kira ini akan rusak, aku pindahkan ke pohon mangga dan masih hidup dan tumbuh 2 kekian. Ya, kira-kira begitulah. Sering-sering dilihat sih kalau kataku. Bentar, aku balikin lagi kameranya. Biar kita ngobrolnya enak. Bentar, balik kamera. Oke. Tuh agak berkeringat. Mau pegang kerudung nggak bisa, tanganku kotor. Oke, kita lanjut guys ya. Sambil nanam boleh sambil tanya-tanya. Nanti kalau aku tahu dan punya solusi, aku kasih tahu. Dan semoga nanti bisa diterapkan di teman-teman. Karena setiap kasus anggrek, dan kalau aku sih sukanya mencoba, jadi nggak pernah takut anggreknya bakal mati dan lain-lain. Karena memang perlu dicoba biar kita benar-benar tahu itu berhasil apa enggak gitu ya. Aku sambil baca. Kalau batangnya menguning, lihat kondisi kuningnya. Kalau memang kuningnya parah kayak gini nih, kayaknya harus dibuangnya. Aku punya satu. Wow. Ini loh guys, ini batangnya menguning. Ini nggak penting lagi nih. Ada busuknya harus dibuang, Syukurnya dia jarak jauh dari teman-temannya. Ini masih bagus. Nah nanti ini aku bongkar, aku kasih media baru. Ini harus segera dibuang, nggak nanti tertular. Jadi kondisinya, kalau teman-teman ke tempat penangkaran anggrek, pasti kondisinya macam-macam. Kalau yang dijual di online, kita udah seleksi ya, kan aku penjual anggrek online juga. Jadi udah kita seleksi dulu nih yang akan dijual, yang memang bagus, kualitasnya bagus, baru kita jual. Karena kalau kita jual yang jelek, kasihan penerimanya gitu ya. Ini diganti media yang bisa arang. Kalau aku sekarang lagi pakai media arang. Nah jadi kalau kita kasih misal anggrek, kita kasih yang tidak bagus, sampai ke sana udah capek di pengiriman, malah kasihan anggreknya, kasihan pembelinya. Jadi biasanya yang udah rusak kita singkirkan, terus kita rawat kembali. Nah nanti yang dijual yang kualitas bagus, biasanya seperti itu. Nah kayak gini aja medianya, udah aku rendam pakai antrakol. Mau antrakol aku taruh nih, kali teman-teman mau antrakolnya. Mana ya antrakol? Oh. Nah, aku pakai antrakol yang itu, kali teman-teman tertarik dan butuh. Ini media tanamnya nih, media tanamnya arang. Terus yang tadi tanaman yang udah dibongkar, ini udah dibongkar, aku taruh di bukan B1, di akar, perangsang akar yang ini ya. Nih, aku tanaman yang datang dari perjalanan, baru aku kasih rendam B1. Kali ini kan tanamannya aku bongkar dari pot. Aku butuh perangsang akar kayak gini aja. Tinggal aku biasanya kalau di tukang kebun ini dikasih kawat penyangga terus diikat kayak gini.
Cuma aku nggak ngerti cara pasangnya, jadi bisa versi kita juga. Aku kasih beberapa pemberat, tapi dengan syarat kucing nggak lewat. Cuma kalau dikasih apa, kawat penyanggah itu lebih aman karena memang dia udah ada penyanggah. Udah kayak gini aja guys, tuh kayak gini aja dikasih penyanggah arang. Kali ini aku media tanamnya semuanya arang karena memang salah satu yang lama media tanam itu diganti kembali itu arang, karena yang lain beberapa tuh malah cepat tumbuh gulmanya. Bisa kayak gini ya, ini media tanamnya campur-campur guys, ada arang, ada apa nih, sabut kelapa sama-sama, terus ada cacahan pinus lainnya. Jadi ini bikin cepat lembut kan, terurai. Jadi sehingga media tanamnya kayak cepat itu deh, cepat membuat gulma kayak gini. Jadi kali ini aku mau ganti sama arang, tapi harganya emang lumayan, gak apa-apa, yang penting anggreknya bagus. Nah kayak gini nanti akar-akarnya tuh harus dipotong karena akar barunya cuma ada di sini doang yang berfungsi nih, akar barunya. Iya, arangnya aku rendam sama antrakol ya. Ini kalau mau bener-bener steril, potnya dicuci bersih, dikeringkan, dicelupkan ke dalam antrakol, direndam gitu ya, terus dikeringkan, baru digunain. Aku simple, potnya begini, langsung aku celupkan ke dalam antrakol kayak gini, sekalian sama arang yang aku rendam tadi itu. Kayak gini juga bisa. Aku lagi lihat-lihat arangnya mental nggak ke baju aku. Akar yang lama aku potong semua. Bisa, pot apa aja bisa. Nah, akar lama tuh dipotong kayak gini, Bun. Tuh. Tuh. Itu kan kondisinya kering semua ya. Tapi ini aku rendam ke dalam cairan ini, perangsang akar. Aku berharap dia tumbuh cepat. Biasanya itu 3 minggu udah mulai tumbuh tunas dikit, tapi emang lama sih prosesnya. Cuma kalau dalam 2 minggu, 3 minggu, sebulan batangnya nggak mati, berarti ada kemungkinan untuk hidup kembali. Biasanya batang ini akan biasa-biasa saja, tapi yang hidup kembali adalah tunas-tunas baru. Kalau aku lokasinya di Depok, jadi yang tunas-tunas baru yang akan hidup kembali. Jadi nanti versinya kayak gini Kak. Kalau udah kita tanam kan ini nggak hidup kembali, tapi yang hidup kembali tuh tunas-tunas baru kayak gini. Paling kalau di sini nanti keluarnya kekian. Kalau kekian anggrek itu kan dianggap cacat. Tapi untungnya buat kita yang suka budidaya, kita bisa melepaskan kekian itu lalu menanam kembali. Aku nggak rendam antrakol. Kalau rendam, karena antrakolnya aku kasih di media arang. Karena aku butuhnya perangsang akar, arangnya steril, jadi aku kasih di media arang. Nah ini aku taruh pelan-pelan. Dia bisa diikat sama penyanggah juga, penyanggah besi. Cuma aku nggak ngerti cara pasangnya. Yang bisa aku lakukan selalu seperti ini. Sudah aku coba berulang kali, penyanggah besinya tidak berhasil di aku. Bawah menguning, yang atas masih hijau, potong juga. Ya potong. Awal-awal tuh kayak gini tuh biasanya. Aku punya beberapa kasus nih ya. Ini tuh yang lain cantik-cantik dan tiba-tiba dia menguning nih. Nah, baru batang terakhir. Maka ini harus dipotong, dibuang. Kalau mau berarti ini ada indikasi kelembabannya tinggi sampai berjamur kayak gini nih. Jadi ini harus diganti media tanamnya. Nah, kalau aramnya direndam nggak pakai antrakol nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Coba aja diiniin. Karena itu antrakol kan untuk pestisida ya. Jadi mencegah, anggrek itu kan suka steril atau mencegah dari bakteri-bakteri yang membuat dia akan cenderung busuk dan lain-lain. Jadi bisa dilakukan. Coba aja. Aku pernah kok pakai arangnya nggak pakai antrakol, masih bisa. Tapi karena aku kan sekarang kebun ya, jadi berharap anggreknya cepat hidup dan sehat gitu dan tidak menyebar ke teman-teman yang lain.
Betul, untuk batangnya diganti lagi media yang lain, terus dibelah-belah. Tadi pagi aku lakukan pembelahan dulu, baru kali ini aku nanam. Nah ini dia, aku kasih arang, ini medianya arang semua. Nah ini pembelahannya kayak gini ya. Tadi ini dia beberapa beberapa bagian tuh sama aku potong. Tentu setelah aku pelajari tuh yang kayak gini nanti bukan dia tumbuh daun baru atau pucuk baru, tapi berharap tumbuh tunas-tunas baru, akar baru. Nah itu yang membuat anggrek kita jadi berkembang biak, karena rata-rata dari yang anggrek ini tuh nggak bertumbuh lagi. Yang bertumbuh itu paling kekian gitu ya, kekiannya bisa kita pakai itu berkembang biak, tapi kita berharap nanti tumbuh tunas-tunas baru. Rendang biasanya aku lakukan sekitar 10-15 menit. Kalau ini tadi sambil ngobrol aja, rendangnya mungkin lebih dari 15 menit karena dikerjain sambil. Nah, udah taruh gini, udah kira aja. Nah. Pagi ini aku udah dapetin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 guys. 8 pot. Pagi kemarin dapat 10 pot. Jadi begitu luang dikerjain 10 pot. Bentar ya, aku tanya anak-anakku nggak pada pergi ke taekwondo apa enggak. Hei, pada nggak pergi taekwondo nih? Udah jam 7.22. Adik kalau batuk, kalau mau istirahat ya udah tidur aja di rumah. Nih. Kalau udah dikasih ditanam, dikasih pupuk apa, biasanya aku ikut sama kegiatan pemupukan di kebun ini ya. Jadi kayak lagi mupuk minggu ini pupuknya, misalnya besok kadang-kadang aku kasih B1. Aku lihat kondisi anggreknya. Kalau emang dia stres, aku kasih B1. Kalau dia nggak stres, aku kasih pupuk high nut daun buat mempercepat pertumbuhan pertunasan. Memang anggrek itu nggak cepat, bisa beberapa bulan baru tumbuh lagi gitu ya. Jadi teman-teman harus memang sabar. Ya, nggak bisa nanam hari ini besok tumbuh tunas, nanam hari ini besok tumbuh akar, tuh nggak bisa ya. Biasanya karena aku banyak anggrek di rumah, jadi aku udah naruh nanam itu udah aku biarin sambil disiram. Paginya disiram pupuk, besoknya disiram apalagi gitu ya. Jadi ada kegiatan pemupukannya. Seminggu sekali dikasih high nut daun atau pupuk daun apa aja lah yang ibu punya, tapi yang cocok buat anggrek. Biasanya aku beli yang ditulis cocok buat anggrek dan aku suka uji coba itu. Guys, anggrek aku dimakan keong guys. Tapi dia udah lama banget aku taruh secara tergeletak di atas meja kayu, jadi nggak mati-mati guys. Ini baru hari ini aku sempat mau nanam. Yang dibuang aja ya. Mana guntingnya tadi ya? Wah, kok guntingku kemana? Ini guntingnya. Ya elah, lupa lagi. Oh ini dia. Ini guntingnya guys. Kita gunting aja nih. Biasa tuh bagian atas kayak gini dikasih serbuk antafol aja, biar mencegah bakteri, biar nggak masuk ke dalam batang dan membuat batangnya rusak. Oke. Satu per satu. Padahal ada beberapa nih yang harus aku kerjakan nanti, tapi arangnya habis. Berarti 1, 2, 3 lagi, 3 pot lagi. Ini ada pot kecil karena aku menanam yang kecil. Halo. Anggrek disiram berapa hari sekali? Tergantung
kondisi kalau di rumah lagi musim hujan aku nggak siram, tapi kalau misal musim panas, kalau media tanamnya arang, anggreknya dendrobium, dendrobium, maka aku akan siram pagi sama sore. Tapi kalau anggrek bulan, aku siramnya pagi hari aja, tapi media tanamnya arang. Kalau misal media tanamnya moss, bisa siram 3 kali sehari. Jadi tergantung kondisi anggrek dan tergantung jenis media tanamnya. Dicek aja media tanamnya, dia lama-lama kurus, bisa jadi dia kurang nutrisi. Jadi tambahkan aja pupuk hijau daunnya. Coba kamu mau coba aku tambahin, kali ibu-ibu mau. Bang, minta sama ayah bawa. Nih kali teman-teman penasaran kalau aku masih pakai ini karena harganya terjangkau. Yang bunga aja sama yang ini aja, satu lagi yang bunga. Nih ini. Jadi nih aku pakai yang ini. Ini ditulis cocok untuk tanaman ada anggreknya. Kalsiumnya, pokoknya ini komposisinya. Aku udah pakai ini selama setahun dan alhamdulillah perkembangan anggrekku lumayan bagus. Beli ini karena murah guys. Karena murah aku beli ini. Karena beberapa teman-teman yang lain kadang banyak menyarankan pupuk yang lain. Cuma aku karena murah aku beli ini. Ini aku pakai setahun kayaknya masih pada sisa. Karena paling dipakai ini seminggu sekali, dan ini jarang aku pakai karena aku masih dalam tahap perkembangan yang banyak, belum tahap untuk pembungaan, jadi aku nggak pakai dulu. Jadi belinya yang murah tapi cocok, yang murah tapi cocok, murah tapi tidak murahan ya kan. Terus ini ya, kelihatan nggak? Biasanya aku pupuk seminggu, hari ini minggunya daun, besok akar, besoknya lagi bunga. Itu hanya beberapa pada anggrek dewasa yang bisa untuk bunga. Setelah itu kan aku diemin aja nih. Kalau kondisinya banyak hujan, aku tambahin antrakol. Dan aku diemin nih selama seminggu. Seminggu berarti ada 4 kali ya. Ntar pagi hari tapi ya. Ntar minggu depan dilakuin hal yang sama, tapi dilihat nih kapan nih kemarin aku taruh antrakol. Oh belum seminggu, jangan, tungguin nanti sama yang pupuk hijaunya udah seminggu. Jadi hampir di hari yang sama. Lalu setelah 3 minggu berturut-turut 1, 2, 3 minggu, minggu berikutnya aku libur. Nah itu kalau modenya lagi rajin. Tapi kalau modenya lagi malas ya pasti seminggu paling sekali pupuk 2 kali. Tapi kesini anggrekku makin banyak, jadi aku mau boleh lagi mode malas, ya harus mode petani yang benar-benar rutin melakukan pemupukan dan perawatan yang maksimal. Oh, yang tadi apa namanya? Ini nih aku sematin. Boleh dicek, mana tahu deket sama lokasi ibu, jadi ongkirnya murah. Ini nih yang ini nih. Ini yang untuk daunnya. Udah aku sematin ya. Di keranjang ya, boleh dicek, mana tahu ongkirnya murah, jadi cocok buat ibu. Kalau pangkal batangnya kuning, solusinya apa? Dibuang, potong, buang, ganti media tanam. Itu versi aku ya, tapi nggak tahu versi ibu-ibu. Rata-rata aku lakukan hal yang sama. Kalau dibiarkan, dia makin menguning dan rusak. Contohnya mana ya? Awalnya, oh ini malah lebih parah bu. Jadi kayak angus dan hitam. Nih pangkalnya rusak, angus dan hitam, lama-lama begini. Jadi ini bawahnya tuh bu kuning nih, hitam nih. Ini harus dibuang nih, dibuang, dipotong. Kalaupun mau diselamatkan, harus benar-benar dibersihkan dulu nih. Jadi kondisinya mulai macam-macam. Kita lanjut ya. Aku harus nanam 3 lagi. Oke, sahabat bergabung, yang lagi bergabung nih, aku tanam 3 lagi. Nah pot ini aku celupin dulu ke media tanam yang penuh dengan rendaman antrakol karena biar steril potnya dan biar steril media tanamnya. Nah, aku mau nanam kekian yang ini. Ini aku ambil kekian, jadi mau nanam yang kekian. Adek jadi sakit nggak? Kenapa ketinggalan?
lagi pergi taekwondo guys. Nah, biasanya kalau di abang-abang kebun tuh dipasang kawat penyangga, jadi dia berdiri tegak gitu ya, tidak goyang. Tapi aku nggak ngerti cara pasangnya, jadi gini aja. Aku sanggah sama arang sendiri. Aman. aman. Ya, kita lanjut dua lagi guys, baru. Masih sebenarnya aku nggak punya media tanam lagi, udah habis. Kemarin beli sekarung, padahal banyak nih yang harus dilakukan di. Nah, ini kekian yang aku taruh sembarangan. Itu mah tumbuh bunga kekian. Aku nggak tahu dia aku ada hidup dan bertahan. Kita coba ya. Anggrek direndam apa? Rendam ini kak, nih, buat perangsang akar. Nih, taruh kayak gini deh. Nih, cuma anggrek itu ditaruh aja kayak gitu dia aman. Nah, asal gak ada yang lewat. Kalau ada yang lewat biasa di rumah ini pengganggunya hamanya kucing. Hamanya kucing. Dah kayak gini. Kalau tumbuh bunga, wow, ini luar biasa. Cantik jadinya, kecil-kecil, belum ngapa-ngapain dia udah berbunga duluan. Oke, kita lanjut satu pot lagi. Nah, setelah ini aku akan lakukan pembersihan gulma-gulma pada anggrek-anggrek aku. Selamat bergabung. Nah, ini dia yang udah aku potong tadi. Nah, nanti ini nggak akan tumbuh, paling kekiannya yang tumbuh atau tunas-tunas baru yang tumbuh. Apakah anggrek boleh tempat panas? Kalau terlalu panas nggak boleh, nanti daunnya angus, apa sih namanya? Daunnya kayak terbakar gitu. Kalau aku posisinya di atasnya aku kasih paranet. Cuma kalau hujan masih langsung terkena hujan. Jadi hampir sama kayak di kebun-kebun pada umumnya. Nggak aku taruh. Jadi dia kena hujan sama kena. Aku kasih paranet kayak gini. Tuh. Jadi kena hujan dan kena matahari, tapi nggak terlalu panas. Potong kak, potong terus ganti media tanamnya, bongkar. Kasih rendaman perangsang akar buat anggreknya hidup kembali, karena kalau seandainya kakak nggak lakukan itu, nanti anggreknya bertahan tapi mati, nggak punya tunas baru. Kalau ini nanti tumbuh tunas baru. Oke. Guys, masih ada berapa lagi nih cukup? Media ada 1, 2. Oke, masih cukup 2. Kita selesaikan kekian yang ini. Ini aku punya kekian nih. Akarnya dipotong aja. Emang sementara akarnya enggak apa-apa. Nanti akan mempengaruhi ke yang lain. Kekian. Tapi kekian yang pertama ini udah rusak nih. Jadi aku tolong aja dia. Ini karena aku nggak cukup media tanamnya, jadi aku biarin dulu. Biasa kalau udah kayak gini nih aku bongkar semua, aku belah-belah dan jadikan menanam di pot tanaman baru, di pot baru dan media tanam baru. Ini mau aku lakukan tadi tuh kayak gini. Ini nggak apa-apa awalnya, tapi teman-temannya malah bakal menguning dan rusak. Tapi udah aku potong ya, jadi udah aman. Tapi pengen aku ganti media tanam juga. Halo, selamat bergabung yang lagi bergabung. Ini pindah dulu. Dipindahkan dulu. Ini karena aku masih bisa cukup 2 pot, sekalian pindahkan. Tada, ini kekian ya. Bisa jadi untuk kita pindahin gulma-gulmanya dan akarnya masih sehat. Bisa jadi untuk bibit anggrek berikutnya. Kita simpan aja dulu ini, nanti sore atau besok bisa kita lakukan.
karena nggak ada media tanam lagi. Nih sambil nunggu kita lepas yang kekian ini. Nah ini kita lepas kekiannya. Nah ini udah mulai menempel di media tanam. Ini juga udah ada kekiannya. Aku nggak tahu berapa besar kekian yang udah bisa dilepas, tapi aku mencoba beberapa, dari yang kecil, dari yang besar. Nah bahkan ada yang kekian nggak dilepas rusak, jadi kita lepas aja kalau sudah punya akar. Tadam! Selamat bergabung dan yuk kita taruh di sini. Jadi keluar nggak kita? Jadi nggak ke proyek? Udah dikasih tahu sama tukangnya? Oke, buat apa pergi nggak ada orangnya? Oke, nanti kalau nggak itu pergi beli arang aja. Ini kita tanam. Tapi aku tunggu dulu karena baru ditaruh. Kita rendamnya bisa lebih dari 10 menit. Aku cuci tangan dulu ya biar bisa, kesian bajuku kotor kena arang. Ntar ya. Aku pakai pot gerabah karena memang kan aku jual anggrek, jadi ketika jual anggrek pot gerabahnya kan nggak dijual, jadi banyak pot gerabah. Tapi aku jarang pakai pot plastik ya karena banyak pot gerabah, tapi banyak yang pot kayak gini juga. Bentar, kita keliling ke kebun belakang. Aku punya media tanam yang dari papan pakis, pot sabut kelapa. Jadi tergantung fungsinya teman-teman. Kalau misal ibu-ibu mau dihias bagus, maka pakai pot yang bagus. Kalau cuma ditaruh di kebun kayak gini, ya aku pakai pot gerabah. Kalau butuh digantung, aku pakai pot sabut kelapa. Ini aku taruhin kali teman-teman butuh. Bentar. Wah, bisiknya. Kalau teman-teman butuhnya digantung kayak aku ya, aku kan butuh buat ya sayang aja di bagian pohon mangganya nggak ada apa-apa ya, aku pakai pot gantung. Dan pot gantung paling memungkinkan pot gerabah, pot sabut kelapa. Tapi untuk di dalam yang aku taruh di tempat yang tatakan itu ya paling aman pot gerabah. Kalau pot plastik yang versi kecil kan anggrek itu besar dan itu berat ya, bisa jadi dia oleng. Dari pot gerabah itu salah satu yang bisa bikin pemberat dan dia tetap tegak gitu. Kalau misal potnya pot yang kecil, pot atom ya, yang plastik yang kecil, dia kan terus tumbuh tuh. Nah itu yang mempengaruhi potnya jadi nggak kuat ngokong dia gitu. Jadi akhirnya pondasinya jadi roboh gitu. Mending sekalian pot yang kayak gini. Kalau yang ini aku beli di abang-abang tanah di toko-toko itu ya, yang abang-abang penjual pot. Ini pot kayak dari cor-coran tapi estetik. Waktu itu aku taruhnya di meja. Jadi nah tergantung kebutuhannya. Jadi kalau ini butuh taruh di meja, maka aku taruh pot di pot yang cantik. Kalau buat ditaruh yang di kebun kayak gini ya pot yang biasa aja. Tangan dulu. Sambil kita nunggu yang itu, aku cuci tangan dulu. Ayo kita lihat anggrek yang kemarin udah aku
batang bisa keluar kekian lagi. Gak bisa, mana ya kekian yang tadi. Ini pada aku taruh. Ada tergantung kondisinya gitu ya. Ini ada yang aku taruh biasa di lantai-lantai situ, di bawah tuh keluar kekian lagi. Kalau enggak, oh ini dia. Ini ada contohnya guys. Jadi ini kan batang anggrek ya, panjang sekali batangnya. Terus tiba-tiba dia rusak guys. Tapi ini jauh hari dia rusaknya sampai di ujung sini ya. Aku potong, bawah ini aku kasih antrakol. Lalu aku nggak sempat nanam waktu itu. Aku gantung aja kayak gini. Pas aku lihat sekali lagi tumbuh kekian dan bawa 2 kekian. Bersyukurnya aku tidak kehilangan bibit anggreknya. Memang yang besar itu sudah tidak ada ya. Tapi bersyukurnya aku tidak kehilangan bibit anggreknya. Nah, kayak antu ya. Ya, aku mau pindahinnya ke sini guys. Yang tadi sambil menunggu untuk ditanam kembali, wah ini silau sekali. Wah, nih. Ya, ada yang jatuh ternyata guys. Ini yang kemarin aku tanamnya berapa nih? 2 minggu ya? Seminggu ya? Minggu lalu. Wah, kotor dari baju putih aku. Nah, aku tanam kembali. Ini jatuh nih, pasti ada yang lewat nih. Kucing kali lewat ya. Jadi pada bagian ini agak teduh karena memang masih ada atap. Sering aku taruh anggrek-anggrek yang baru biar dia nggak langsung terkena matahari dan dia nggak stres. Jadi aku taruh di bagian belakang ini. Oke, kita lihat. Ya, ada disiram nggak nih tadi pagi? Tuh, oh kayak gini guys nih. Kalau ada yang nanya, emang nggak bisa tumbuh kekian? Ini batangnya udah agak kurus dan memprihatinkan tuh, tumbuh kekian. Padahal ini baru semingguan deh. Memang mungkin dia udah berencana tumbuh kekian dan aku nggak lihat pas dipilah batangnya masih bertahan dan nanti yang bisa bertumbuh lagi ini. Nah. Kita ambil. Ini tempo hari aku sering melakukan hampir jatuh. Sering melakukan aklimasi dan ini beberapa yang sisa yang belum aku tanam kembali karena masih kecil-kecil. Aku lagi nyari-nyari waktu buat nanam. Ini aku mau taruh yang pekerjaan kemarin. Oh, ini ada daun yang kuning, ini harus dilepas guys. Ini aku lepas dulu ya. Ini sambil menunggu yang tadi aku kerjakan untuk bisa kita tanam. Nah, tuh. Kalau dia dilepas jadi kayak gini malah lebih sehat. Ini anggrek bulannya di sini. Aku ambil yang tadi lagi, kita ambil agak kesini ya. Soalnya aku lagi bikin meja jadi agak berisik sedikit. Biasanya yang sudah aku tanam, oh anggreknya banyak semut. Aku belum ngalamin ya, jadi nggak. Mungkin coba kasih antrakol karena antrakol itu bagian dari. Mau kasih yang ini mbak, karena dia bagian dari hama ya. Ntar aku tandain. Nah, disiram
seminggu sekali diguyur di air terus disemprot ke tanaman, ke akar, jadi bisa menghilangkan hama-hama yang datang. Dia bisa, kalau di pucuk bunga itu kalau digigit semut dia nggak gagal berbunga. Dia menghilangkan hama-hama yang datang. Aku sambil pindahin lagi ya, ada beberapa nih. Ini yang tadi aku kerjakan. Ini yang kecil-kecilnya. Insiden guys, jatuh. Ya udah, taruh sini. Ya, jatuh. Mana jatuh anggarnya? Oke. Kita tanam baru. Kita tanam baru aja. Itu tingginya berapa meja? 8 tinggi meja biasa berapa ya? 85. Paling mau udah tinggi. Dimuat-muatkan ini. Ini padahal muat. Kembang hutan. Nah, ini oke, yang besar ini aku pindahkan dulu. Ini agak besar posisinya. Nah, harus digeser. Ini. Oke. Nah, ini ada tadi yang nanya, Kak, kalau batangnya menguning bagaimana? Buat pertumbuhan, pertama kasih, kalau mau ini kasih yang 12 akar ya, 12, 13, 14 bisa. Kalau mau banyak tunas kasih yang 10 karena dia bakal tumbuh tunas. Kalau yang 11, 12 itu dia buat merangsang perakarannya dulu. Kayak hari ini nih aku nanam, berarti aku rendam pakai perangsang akar. Besok atau beberapa hari kemudian baru aku siram yang etalase 10. Taram nih. Ini kan tadi ada yang nanya, Kak, kalau batangnya menguning gimana? Bongkar. Ini udah kuning nih, kuning tidak hijau ya. Ini bongkar ini. Kalau nggak dibongkar pun pasti dia metong ini. Tapi masih kuat. Tuh, ntar lagi udah busuk nih. Jadi ini harus kugeser dulu biar nggak menular ke tempat lain. Lalu kita lihat beberapa. Oke, yang besar kita taruh di sini. Dan ini taruh di sini. Oke. Nah, ini ada beberapa nih. Arangnya nanti dikumpulin. Nah, kayak gini ya. Ini harus dibersihin bagian dari nih. Jadi tukangnya belum ini ya. Ya. Tuh, ini harus dibersihin bagian dari batangnya, dan ini mengurus kan. Mengurus banget ya. Nah, ini daun yang kuning-kuning, daunnya harus dicopotin. Ini kalau mau dibuka, diganti media tanam, ini bakal tumbuh dengan baik lagi. Oke, kita lihat. Kita sambil bersih-bersihkan gulmanya yuk.
kondisinya gagal, harus dipindahkan dulu buat dilawat. Ini kita bersihkan. Yang biasanya awal-awal aku sering pakai media tanam kayak gini ya, cacahan pakis kayak gini. Tapi rasanya media tanam ini cepat membusuk, jadi mulai bulan ini aku ganti sama media tanam arang. Dan emang prosesnya selalu aku melakukan uji coba, dan ini tumbuh setelah aku rajin kembali pemupukan. Nah, kondisi anggrek di rumah ini memang agak random ya, karena memang kemarin itu sempat aku tinggalkan pulang kampung sebulan, terus liburan sebulan. Jadi yang rawat cuma siram-siram aja, ternyata nggak bisa, harus memang ada sesekali dikasih pemupukan. Ini aku kembali merawat karena udah di rumah lagi. Nah, kalau di pot plastik, tadi ada yang ngomong, Kak, kalau di pot plastik gimana? Kalau aku kasih pot plastik yang besar kayak gini. Ini kan tumbuh gulma ya. Ini media tanamnya campur, ada arang, ada ada sabut kelapa. Nah, ini menyebabkan cepat pertumbuhan gulma karena di sini terlalu basah, sering hujan. Jadi tergantung kondisi kakak ada di mana. Di daerahku kebetulan lagi musim hujan, udah setahun kayaknya. Nah, ini udah selesai bunga, bisa dipotong dan lain-lain. Halo, selamat bergabung. Aku sambil potong ya, biar sekali jalan pekerjaannya selesai. Kita potong yang harus dipotong kayak gini. Ini juga nih harus diganti media tanam karena ini. Makasih ya Kak, ini karena ini udah terlalu lembab tuh sampai berlumut gitu ya, jadi harus diganti media tanamnya, kalau enggak nanti menyebabkan batang-batangnya rusak semua. Tapi pagi ini nggak bisa aku lakukan semua karena memang media tanamnya habis. Aku kemarin belinya sekarung, ternyata cepat juga habisnya karena aku memperbanyak ya, membuat anggreknya banyak. Dulu kita potong-potong tuh kayak gini. Ini juga harus dipindahkan. Aduh, nabrak lagi. Takut kotor kerudungnya. Tuh, ini ada kekian, tapi kondisi anggreknya juga ini kekian, jadi ini harus aku tolong. Tapi nanti aku pindahkan dulu, jadi dipilih-pilih dulu, mumpung lagi luang, aku pilih-pilih dulu. Nah, biar nggak semua lihat yang Kak anggreknya. Kalau arang yang lama mau dipakai lagi bisa, aku rasa harus direndam di antrakol atau dibersihkan. Misal dia punya lumut, tapi kalau seandainya nggak ada, nggak ada lumut, bisa-bisa aja. Tapi kakak rendam aja ke antrakol. Ini ada Raina. Si Raina bunganya cantik kali, pol bunganya ya kan, pol bunganya. Ini kemarin sempat rusak juga batangnya tuh. Batangnya tiba-tiba membusuk sama aku, langsung aku potong. Aku kasih antrakol di ujungnya, jadi tidak menyebar ke tempat yang lain dan dia tumbuh kekian baru. Nah, tumbuh kekian baru. Batangnya bagus dan tada, bunganya juga cantik banget guys. Bunganya Raina ya, kita taruh di sini dulu. Si Raina, jadi buat nyanjak yang ini. Oh lagi natang-natang nih guys.
biar muat karena makin makin kita lakukan pemijahan atau pembelahan ya, itu makin memperbanyak anggrek, otomatis ruangnya harus aku atur dengan kaki. Yuk kita ke depan lagi ke sini. Ini aku lupa namanya, aku selalu tertabak sama aku lupa namanya, tapi kondisinya juga bagus. Nanti kalau yang lain sudah aku selesaikan PR-nya, biasanya aku lihat kondisi yang nggak bagus dulu yang dirawat. Kalau masih sehat nanti dulu, nanti kalau udah selesai yang nggak bagusnya baru kita rawat balik yang ini, maksudnya diganti media tanamnya. Wah, aku punya 2 Raina, ternyata itu ada Raina lagi sedang berbunga. Wow, nih kita potong nih. Oh, saking sibuknya aku nggak sempat potong guys. Lanjut ke sini. Nah, ini aku harus motong beberapa yang memang sudah selesai bunga kayak gini tuh. Nih, kayak gini nih, harus dipotong biar selesai gitu, dia masalah dia selesai. Guys, kurasa udah 15 menit. Ayo kita tanam lagi. Kita balik lagi ke camp penanaman. Mau melakukan penanaman di sebelah sini. Oke, bisa nggak? Udara agak sedikit panas. Paling aku live sebentar lagi siap melakukan penanaman. Dari pagi soalnya aku udah lapar nih. Aku coba. Malam. Maaf lah. Nih. Nah, ini arang yang udah aku rendam di antrakol. Terus ini yang udah aku rendam di perangsang akar. Selesai satu, kita lanjut lagi. Ternyata cuma 2 pot guys, ternyata tanamanku banyak. Cuma cukup 2 pot. Wow, kita tanam besar-besar aja ya. Sisanya kita ikat di papan pakis aja. Aku punya papan pakis juga. Ya, pokoknya semua media tanam aku coba guys. Jadi jiwa penelitian aku menggebu-gebu. Kadang aku coba pakai media tanam arang, kadang pakai media tanam papan pakis. Terus aku lihat mana nih yang paling efektif, efisien dan tahan lama gitu ya. Jadi benar-benar kayak diperhatikan satu-satu. Jadi belajar sambil melakukan. Jadi nggak cuma teorinya, aku belajar terus kayak nyatat-nyatat hal kecil, terus aku ingat-ingat dan yang dilakukan apa lagi. Udah 2 pot, satu lagi kali ya. Lumayan dapat 1 pot, udah habis banget media tanamnya. Oke, kita lanjut tanam.
Bahkan biasanya anggrek itu semangat sukanya tunasnya itu kelihatan, jadi kayak akar doang tuh yang ditutup dikit, jadi makin mempercepat pertumbuhannya. Tuh dapat 3 tuh, kita taruh di belakang dulu ya. Guys, yang ini pengen aku tempel langsung di pohon mangga aja ya. Ntar aku cuci tangan lagi deh. Ya, itu tadi mana? Tik ya, itu ya. Butuh berapa baja lagi? Berarti yang Pak beli 1 baja lagi enggak? Oh pas. Oke, kita masih dalam tahap pembangunan. Yang ini aku mau nanam di pohon mangga yang ini guys. Yang sisa yang tadi karena nggak ada media tanam, kita praktekin di sini. Ayo kita praktekinnya di situ ya. Jadi beberapa selalu begitu kalau misalnya sedang melakukan penanaman terus nggak punya media tanam habis mendadak, jadi yang udah dibongkar aku tempel di media ini semua itu. Mana itu nih ya? Keras nggak tekannya? Wow. Nah. Hai, kita lanjut. Tara, aku punya 3 yang mau aku tempelin di pohon mangga. Oke, kita taruh pelan-pelan. Terus mana guntingnya tadi? Satu, kita lepas dulu. Ada yang menguning. Taram. Mana nih? Sini? Kelihatan? Terlalu tinggi? Apa di sini aja? Oke, di sini aja ya. Kita ikat ya, dah sini. Oke. Aman ya? Kok nggak bisa ya? Kalian buat. Kalian buat. Oh gitu. Kali ini aku pakai nilon aja ya. Nanti kalau udah menempel di pohon mangga kayak gini, akan aku buka nilonnya. Masih ruang dikit. Nah, terus kita lanjut satu lagi di sini. Halo, selamat bergabung. Nah, kalian udah sepanjang ini kekian. Buat bertahan. Tapi kalau udah bertahan, udah menyatu sama pohon mangga, ini tinggal dipotong talinya. Jadi aman. Sesimpel itu guys. Nanti lihat pertumbuhannya lagi ya di bulan-bulan berikutnya lah ya. Nah ini juga di sini. Terlalu. Oke, good job. Pohon mangga nempelin anggrek. Panas juga nih. Semangat teman-teman.
Apalagi ya? Oh, ada beberapa. Kayaknya menarik nih. Aku mau nempel di bawah-bawah. Langsung aja kita bongkar dulu yang memang harus dibongkar. Nanti kalau udah jadi di bawah pohon mangga tuh mau aku tempel semua kondisi anggrek-anggrek yang seperti ini, karena aku sudah berhasil mempraktekkan. Yuk kita lihat yang udah aku tempel udah lama. Yang udah lama ditempel. Jadi kalau ngomong tuh ada buktinya guys. Jadi biar semangat yang nonton juga. Nih, ini juga udah lama aku tempel di pohon mangga. Dulu aku ikatnya pakai benang rajut. Yang ini juga aku tempel di pohon mangga. Akarnya aku buang semua. Aku tempel di sela-selahnya. Dan masih tahap pertumbuhan tunas. Mana ya? Nih tunasnya ini. Intinya dia bisa hidup walaupun tanpa media, karena media itu sendiri adalah pohon mangganya. Jadi kali ini aku mau bongkar beberapa pot dulu. Nah ini dia, kita bongkar beberapa potnya. Oke. Nih ya, aku bongkar beberapa pot. Pot yang ini, oke. Tuh, jadinya kayak gini banget ya guys. Harus dilepas. Mana guntingnya tadi? Kabur. Ini dia. Ini harus benar-benar dibongkar. Gak apa-apa, medianya harus dibongkar. Potong saja dia. Oke. Potong aja medianya. Oke, udah kayak gini. Nih, ini udah nggak bisa nih. Tuh, apaan nih? Dah, ini berlumutan, dibersihkan lumutannya, dibersihkan. Ini bisa dibuka ya. Nih, pelan-pelan. Kalau nggak ada kegiatan, buka pelan-pelan. Kalau ada kegiatan lain, ninggalin. Ntar pas lagi luang, balik lagi. Kalau yang bisa dibongkar kulitnya ini. Jadi cantik, anggreknya rapi dan tidak meninggalkan kelembaban dan tidak membuat batangnya busuk. Nah kayak gini, taruh aja di nih. Kita bongkar beberapa lagi ya buat naruh di sana. Oh, yang ini deh, yang ini. Aku mau naruh nih. Jadi ini kondisinya memang memprihatinkan. Jadi emang aku pilih anggrek-anggrek yang perlu dirawat untuk dilakukan uji praktek rawat tanah. Kondisinya kayak gini guys, nggak ada akar yang hidup gitu ya. Ini kalau dibiarin lama-lama metong dia. Jadi pada lama-lama metong, ini bisa dipotong. Ini dibotakin kayak gini, nggak apa-apa. Si ini masih ada tanda-tanda kehidupan. Yang udah rusak kita buang. Ini kita celupkan ke dalam cairan B1. Nah, sambil menunggu nanti ini juga dipotong aja. Oh. Akarnya akar tidak berfungsi nih guys. Jadi kita celupkan cairan B1. Kalau ditempel di pohon mangga itu 6 bulan kemudian pasti udah mulai ada yang tumbuh tunas. 3 bulan. Memang prosesnya agak lama, tapi lama juga kalau teman-teman menikmati proses itu sendiri, jadi tidak terasa guys. Nah, ada yang ini juga ya. Halo, selamat bergabung Ibu. Anggrek aku Bu, anggrek aku akarnya sudah menghilang, kayaknya udah nggak bisa diselamatin. Biarin deh. Nah, ini juga, ini nih kacau banget kan kondisi. Aduh, ini mati aja prosesnya. Aku potong dulu. Nanti mau aku tanam langsung di pohon mangga. Tadam.
Ini ada kekiannya tapi akarnya kayak gini, potong aja. Nah, mau aku tanam di pohon mangga. Oke, kita rendam dulu di sang akar. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah selesai 5. Ini yang tadi parah banget guys. Biar gak menular, tapi ini emang rada-rada sakit sih. Ya begitulah ya, kita menikmati satu persatu. Ini agak berisik nih. Berisik ya? Udah deh. Oh gitu, aku juga udah capek. Teman-teman, nanti aku mau tanam. Udah dulu, karena mau ngerjain pemotongan. Pasti berisik, teman-teman pasti nggak kuat mendengarnya. Sampai ketemu lagi di perawatan anggrek berikutnya. Halo Mbak Ina, selamat bergabung. Udah dulu ya, bye bye. Assalamualaikum. Tuh berisik.